Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi yang tadi. Jadi ketika kalian sudah mempelajari tentang fungsi peluang marginal, maka nanti kalian bisa mengembangkan konsep peluang bersama itu dalam satu kajian lagi, yaitu peluang bersyarat. Di dalam peluang bersyarat itu saya tahu kalian sudah pernah belajar ini, cuman mungkin konsepnya sedikit beda di sini. Kalau di teori peluang kita belajar konsep peluang bersyarat itu hubungannya dengan kejadian yang ruang sampel ya, yang berasal dari ruang sampel. Jadi kalau waktu di teori peluang kalian menyusun mengamati suatu percobaan, ada ruang sampel, dari ruang sampel itu diidentifikasi kejadian yang diminta, kemudian ditanyakan peluang kejadian bersama, kejadian irisan, atau peluang kejadian salah satu saja kalau kita ngamati dua kejadian. Nah, di sini sama konsepnya. Jadi seolah-olah saya punya dua kejadian A dan kejadian B. Kejadian pertama kita namakan kejadian A, kejadian kedua kejadian B. Jadi kalau yang kalian pelajari misalkan peluang memperoleh dua gambar atau peluang memperoleh dua angka dari pelemparan koin ya, 3 kali pelemparan koin itu kan hanya satu kita lihatnya, satu aspek, satu sisi, satu kejadian saja. Nah, karena kalian sudah belajar tentang peluang bersama, kejadiannya bisa jadi lebih dari satu yang sudah kita sajikan minggu lalu dalam X dan Y. Jadi kejadian itu kita rubah settingnya ke dalam variabel X dan variabel Y. Nah, di konsep peluang sama di sini kita seolah-olah punya dua kejadian yang nanti arahnya ke variabel. Kalau tanpa syarat, ya seperti biasa yang kamu pelajari sewaktu di teori peluang, kamu memperhitungkan kejadian A ini terhadap ruang sampel. Jadi kalau kamu belajar tentang ruang sampel, terus ada kejadiannya itu muncul berapa kali atau berapa frekuensi relatif munculnya, itulah nanti yang dihitung sebagai peluang. Seperti yang contoh-contoh yang sering kamu pelajari, misalkan yang tadi saya ngomong ya, koin dilempar 3 kali, angka-angka gambar dan seterusnya ya, sampai gambar semua. Nah, kejadian A bisa saja kejadian didapatnya kejadian diperoleh A pada lemparan yang pertama. Berarti kan kamu lihatnya hanya yang depannya A ini saja dari anggota ruang sampel. Jadi sekali lagi itu referensinya ruang sampel dari seluruh ruang sampel ini. Nah, sekarang saya ganti referensinya atau ruang lingkupnya bukan seluruh ruang sampel tapi terhadap kejadian lain. Ya, kejadian lain, nanti kejadian lain ini saya namakan kejadian B yang dianggap sebagai syarat. Jadi bukan keseluruhan ruang sampel, tapi ada syaratnya di situ. Nanti contoh saya berikan nanti ya. Nah, sekarang teori umumnya dulu. Kalau kamu disuruh ngitung peluang tanpa syarat, ya kita ngitungnya ada berapa kejadian di dalam ruang sampel. Misalkan ini tadi ada dua kejadian per keseluruhan yang ada di dalam ruang sampel. Ya, ada 8 ya kalau yang ini. 2/8. Atau lebih ya, yang depannya A kan ada banyak. Ini contoh aja. Kalau misalkan kamu fokusnya pada dua kejadian pertama ini ya 2/8. Nah, itu dalam lingkup ruang sampel. Nah, sekarang ada syarat. Syaratnya kejadian lain yang menyebabkan kita merubah notasi di dalam penyebut. Jadi penyebutnya sekarang bukan lagi ruang sampel, banyaknya anggota di dalam ruang. Ini NS ya. Anggota di dalam ruang sampel. Nah, kalau peluang bersyarat bukan lagi banyaknya anggota ruang sampel, tapi kejadian lain yang menjadi syaratnya. Itu yang ditaruh di dalam pembilang. Kalau penyebutnya nanti berupa irisan. Irisan dalam artian sifat A dan B yang sama-sama terjadi. Ya, itu peluang bersyarat. Cek lagi teori peluang tentang peluang bersyarat. Nah, sekarang peluang bersyarat itu tadi kita rubah
notasinya. Kalau tadi saya ngomong kejadian A, berhubung kita di StatMath sudah sejak awal saya tekankan kita menggunakan notasi variabel, random variable. Di kejadian A diganti namanya menjadi random variable X. Tapi random variable X di sini yang dimaksud yang bagaimana supaya bisa kita nyatakan sebagai kejadian. Jadi supaya bisa dibilang kejadian, ini saya beri lambang himpunan bahwa kejadian A itu adalah nilai-nilai X yang berada di interval ini. Misalkan interval yang saya maksud kurang dari sama dengan A. Kejadian B, itu fokusnya sekarang ganti saya. Bukan lagi ke X tapi ke Y. Y-nya juga gitu. Namanya kejadian harus kamu spesifikkan tipenya. Jadi Y yang bagaimana yang kita kategorikan sebagai kejadian B. Di sini Y yang nilainya kurang dari sama dengan B. Sedangkan peluang bersyarat yang tadi saya bunyikan A dengan syarat B, sekarang dengan saya mengganti nama A menjadi X kurang dari A, nama B Y kurang dari B kecil, maka penotasian yang di kanan ini juga menyesuaikan. Kalau tadi sewaktu di slide saya yang pertama, ini peluang irisan A, B, sekarang berubah menjadi peluang bersama, peluang gabungan X, Y. Cuman di situ X, Y-nya mengikuti yang didefinisikan untuk kejadian A dan yang didefinisikan untuk kejadian B. Jadi X kurang dari A, Y kurang dari B. Ini setara dengan irisan A dan B. X, Y setara dengan A irisan B. Sedangkan yang bawah, kalau tadi di slide sebelumnya berbunyi peluang B. Nah, di sini B-nya kan sudah berubah menjadi Y saja. Kejadian nilai Y yang kurang dari B. Kurang dari B berarti, hanya Y saja yang kita perhatikan, berarti apa? Tidak lagi berhubungan dengan peluang gabungan, tapi berhubungan dengan peluang Y sendiri, atau yang sudah kamu pelajari di slide sebelum, di materi sebelumnya, peluang marginal Y. Jadi di dalam peluang bersyarat ini sekarang kita mulai menggabungkan tidak hanya peluang bersama tapi juga peluang marginal. Ini peluang marginal Y kita gunakan sebagai penyebut. Oke. Contoh deh sekarang ini contohnya. Jadi saya melanjutkan contoh kasus diskrit pengambilan bola pada contoh 2. Jadi contohnya ada di PPT yang sebelumnya ya, ada di materi yang sebelumnya. Jadi di sini ada diambil 2 dari 8 bola, punya komposisi warna-warna. Kemudian dari 2 yang terambil itu fokus kita adalah X banyaknya bola biru, Y banyaknya bola merah. Ada 2 yang diperhatikan dari 2 yang terambil. Tidak perlu kamu susun ruang sampelnya, nggak apa-apa. Kita nanti berangkat dari yang sudah kita ketahui di contoh 2 saja. Ya, di contoh 2 sudah ada fungsinya, sudah ada tabelnya, itu sangat membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, jika diketahui bahwa dari 2 pengambilan bola ini ya, ada kalimat jika diketahui bahwa dari 2 pengambilan bola tersebut, paling banyak terambil 1 bola merah. 1 bola merah di sini mengidentifikasikan saya punya informasi tentang nilai Y. Ini informasi tentang Y yang dikatakan paling banyak. Paling banyak itu berarti tidak mungkin lebih dong. Kurang dari sama dengan 1. Ini informasi awalnya. Dengan panduan kata-kata jika. Nah, di konsep peluang, ketika kamu berhadapan dengan kata jika, ini menunjukkan bahwa kalimat di belakang jika itu adalah syarat yang kita gunakan. Ya, jadi sudah jelas di sini ada syarat Y kurang dari sama dengan 1. Ditanyakan berapa peluang terambilnya paling banyak 1 bola biru. Bola biru di contoh ini diidentifikasi sebagai X. Paling banyak itu ya nggak boleh lebih toh, ya, kurang dari sama dengan 1. Kemudian ditanya peluang, kita lengkapi ini tadi. Nih. Ya. Jadi pertanyaan
dari kalimat ini ketika saya terjemahkan menjadi notasi peluang, bentuknya seperti ini. Ya, diidentifikasi dari syaratnya terlebih dahulu. Keywordnya di sini jika, cari mana notasi Y, mana notasi X, bagaimana yang diminta. Ya. Nah, sekali lagi kasusnya discrete. Nah, ini kasusnya discrete nanti. Nah, karena banyaknya 0, 1, 2 seperti itu. Nah, apa yang saya tulis di sini sebetulnya hanya mengikuti pedoman yang di slide sebelumnya tentang pernyataan peluang bersyarat. Jadi yang dimaksud dengan peluang bersyarat ketika pertanyaannya kasus yang diminta sudah jelas, kita terjemahkan dengan bentuk rumus seperti ini. Jadi peluang X kurang dari sama dengan 1 dengan syarat Y kurang dari sama dengan 1, bahasa peluangnya, yang ini bahasa verbalnya. Cara menghitungnya adalah dengan mencari rasio antara peluang bersama antara dua nilai X, Y yang sama-sama, kebetulan di sini dimintanya sama-sama paling banyak 1, ya, dengan peluang Y saja yang kurang dari sama dengan 1. Di yang atas peluang bersama, peluang gabungan, seperti yang tadi saya tunjukkan. Yang bawah hanya melibatkan Y, ini peluang marginal. Nah, pengetahuanmu tentang perhitungan peluang mulai minggu lalu dipakai semua di sini. Minggu lalu saya meminta kalian belajar untuk menghitung peluang bersama, peluang gabungan. Rumus yang seperti ini atau notasi peluang seperti ini adalah notasi peluang gabungan. Sedangkan di materi saya sebelumnya, saya mengajarkan bagaimana menghitung peluang marginal. Nah, peluang marginal ini ya nanti dipakai untuk menghitung penyebut. Oke, bagaimana menghitung besaran peluang bersyarat tadi? Saya tampilkan di sini apa yang perlu kita hitung. Ya, kita perlu ini pembilang dan penyebut. Kemudian tabel ini adalah alat bantu kalian untuk memperoleh apa yang harus dihitung. Jadi yang pertama, saya ingatkan untuk perhitungan peluang bersyarat, jangan langsung dikerjakan langsung seperti ini. Kita pecah satu persatu supaya lebih mudah. Jadi dibuat satu-satu dulu, menghitung pembilang. Jadi pembilang di sini kebutuhannya adalah peluang X kurang dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 1. Ya, sudah saya taruh sini konsep minggu lalu. Bagaimana menghitung peluang gabungan? X kurang dari sama dengan 1 bersama-sama Y juga kurang dari sama dengan 1. Kalau dari notasi sigma, bunyinya seperti ini. Jadi kamu disuruh menghitung peluang X, Y. Apa peluang X, Y? Peluang bersama yang ada di tabel yang di dalam ini. Ngitungnya ya dijumlahkan dari Y mulai 0 sampai 1, X juga mulai 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini asalnya dari X kurang dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 1. Karena kasus kita kemungkinan nilai X-nya 012, kemungkinan nilai Y-nya 012. Jadi kalau yang diminta kurang dari sama dengan 1 ya hanya ada 0 dan 1. Baik itu X maupun Y. Ya, jadi kalau misalkan ini kita jalankan, kamu butuhnya adalah ketika Y-nya 0 dan ketika ini sigmanya masih ada ya di depan, ketika Y-nya 1, X-nya masih harus dijalankan di 0 dan 1. Ketika X-nya saya jalankan juga baru. Ini ada 0, 0 plus peluang 1, 0 plus peluang 0, 1 plus peluang 1,1. Nah, semua peluang-peluang ini sama dengan ada di tabel ya. Peluang 0,0 yang mana? Itu angka 3/28. Nih. Peluang 1,0 ini 0 ya, 1,0 X-nya 1, Y-nya 0, 9/28. Peluang 0,1 X-nya 0, Y-nya 1, 3/14. Peluang 1,1 3/14 ini ya. Berarti ada di blok baris dan kolom yang ini. Nah, 4 angka itulah yang harus kita jumlah untuk mendapatkan peluang
bersama X kurang dari 1, Y kurang dari 1 pada pembilang peluang bersyarat yang kita ingin hitung. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari 4 angka yang berada di tabel itu tadi. 3/28, 9/28, 3/14, dan 3/14 dijumlah sama dengan 24/28 yang merupakan hasil dari perhitungan suku pembilang di peluang bersyarat yang kita butuhkan. Sudah dapat angkanya 24/28. Itu sebagai suku pembilang. Nah, sekarang kita fokus ke suku penyebut yang tadi sudah saya kemukakan, itu membutuhkan perhitungan peluang marginal. Peluang marginal bagi Y. Nah, peluang marginal bagi Y, informasinya ada di tabel ini, bagian kolom paling kanan. Ya, kolom paling kanan ini adalah peluang marginal Y. Karena dihitung berdasarkan penjumlahan X0, 1, 2. Pada Y-nya 0, hasilnya 15/28. Penjumlahan X0, 1, 2 pada Y sama dengan 1, hasilnya 3/7. Yang bawah ini untuk Y sama dengan 2. Nah, yang kita butuhkan yang mana? Karena di pembilang ini, di penyebut ini bunyinya Y kurang dari sama dengan 1. Berarti kamu butuhnya pada bilangan Y sama dengan 0, peluang Y sama dengan 0, dan peluang Y sama dengan 1. Nih, jadi notasi yang saya butuhkan untuk menghitung di penyebut adalah seperti ini. Yang digunakan adalah peluang marginal Y pada Y0 dan Y1 saja. Ya, blok yang perlu kamu jumlahkan adalah yang bagian ini, 2 kolom teratas ini. 15/28 ditambah 3/7. Hasilnya 27/28 yang melengkapi 2 besaran peluang untuk perhitungan peluang bersyarat. Nah, sekarang ada contoh berikutnya yang saya langsung menggunakan sebaran kontinu. Ya, contoh ini juga sama sudah kita bahas di contoh 4 pada materi sebelumnya. Jadi bunyinya setengah konstan, tapi yang istimewa di fungsi ini adalah daerah asal dari X dan Y-nya yang saling terkait. X-nya antara 0 sampai 2, Y-nya juga 0 sampai 2, tapi X-nya kurang dari Y. Yang di materi sebelumnya sudah saya tunjukkan gambar dulu daerahnya. Ya, daerahnya berupa segitiga ya. Jadi daerahnya bukan sepenuhnya 0 sampai 2, 0 sampai 2, tapi berupa segitiga. Nah, yang ditanyakan di sini, saya coba tunjukkan ke kalian, berapa peluang X paling besar setengah. Kalau ini mudah ya, karena langsung XY gitu, nggak ada ceritanya. X paling besar setengah, berarti di sini yang diminta paling besar. Paling besar itu kurang dari ya, kurang dari sama dengan setengah. Dengan syarat Y juga paling besar setengah. Beda dengan pernyataan saya di kasus yang sebelumnya. Kalau kasus yang sebelumnya saya awali dengan syaratnya. Jadi syaratnya saya bunyikan dulu. Jika begini, berapa peluang? Nah, sekarang dibalik. Langsung ditanyakan peluang, baru syaratnya muncul di belakang. Jadi kalian harus hati-hati mengidentifikasi di dalam pernyataan itu bunyi peluangnya seperti apa. Nah, di contoh ini saya bisa langsung menuliskan bahwa yang ditanyakan itu X kurang dari setengah. Tapi pakai syarat. Syaratnya Y kurang dari setengah juga. Nah, yang secara teori peluang bersyarat, ya tinggal ikuti aja kan tadi. Bahwa yang atas itu peluang bersama, yang bawah peluang syaratnya. Peluang syaratnya adalah peluang marginal. Peluang syarat, kebetulan di sini syaratnya Y. Langsung tulis peluang Y kurang dari. Sedangkan yang di atas itu dua-duanya. Dua-duanya harus ada dalam bentuk peluang gabungan. Sama seperti konsep di diskrit tadi, pecah. Ini kamu pecah, hitung sendiri-sendiri. Hitung peluang bersamanya. Hitung peluang marginal. Jadi nanti ketika ngitung peluang bersama, kamu menggunakan peluang X, Y, sedangkan untuk, maaf yang bawah, untuk peluang syarat adalah peluang marginal. Peluang marginal nanti ya hanya menggunakan salah satu variabelnya saja.
yang peluang bersama nanti menggunakan fungsi ini, sedangkan peluang yang Y nanti akan menggunakan fungsi marginal Y. Nah, ini yang masih sering salah-salah di kalian adalah menuliskan perbedaan antara fungsi peluang di variabel diskrit dan variabel kontinu. Kalau di dalam pernyataan peluangnya ini ya selalu P huruf besar, ya X sesuatu, Y sesuatu, seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke ciri dari sebarannya, kalau di diskrit kita gunakan P kecil, ya. Kalau di kontinu kita menggunakan F kecil, beda soalnya. Ya, saya ulang-ulang penjelasan ini karena sering kali itu masih salah. Lanjut untuk perhitungan. Jadi gambar daerah adalah langkah pertama. Ini langkah paling penting yang harus kamu buat supaya bisa menghitung peluang bagi pembilang maupun penyebut. Gambarnya tadi ya sudah saya bilang itu segitiga atas. Kenapa? Karena materi sebelumnya sudah pernah saya ingatkan. Cek titik yang berada di daerah ini apakah memang betul memenuhi syarat X-nya harus lebih kecil dari Y. Kalau di daerah sini pastinya tidak berlaku, ya. Diambil titik di salah satu bagian mana yang memenuhi syarat, itulah yang daerah yang memenuhi syarat X kurang dari Y seperti yang diminta di daerah asal fungsi ini, ya. Kemudian peluang X kurang dari setengah, Y kurang dari setengah secara bersama-sama nanti ngitungnya pakai fungsi ini. Kita gunakan fungsi gabungan, ya. Caranya bagaimana? Nanti kita kembali ke teori minggu lalu. Ya. Sedangkan yang bawah adalah fungsi marginal yang digunakan peluang marginal yang nanti menggunakan fungsi marginal. Jadi fungsi marginal sudah kalian pelajari di materi yang tadi. Gimana ngitungnya, nggak saya ulangi lagi. Ya, integral dx, integral dy tergantung yang diminta marginal x atau marginal y. Nah, nanti di sini sudah berkembang lagi, tidak berhenti sampai pendefinisian fungsi, tapi dipakai lagi untuk penghitungan peluang. Ya, jadi yang materi yang tadi sebelumnya saya ngajarkan bagaimana menghitungnya, di sini bagaimana memanfaatkan hasil perhitungan fungsi marginal. Nah, untuk pembilang yang kita butuhkan adalah peluang X kurang dari setengah, Y kurang dari setengah, menggunakan fungsi gabungan, ya, Fx, Y. Daerah tadi sudah saya gambarkan, nah sekarang perhitungan peluang gabungan melibatkan double integral. Di sini saya beri contoh dy dulu baru dx, ya. Mengenai kalian mau mencoba versi yang lain silahkan. Jadi ciri dari soal yang seperti ini, di mana X dan Y-nya saling terkait, adalah penentuan integrasi, batas integrasi yang dalam. Batas dalam ini sangat menentukan benar enggaknya kamu menghitung. Kalau batas luarnya sih nggak masalah, nanti konstan aja sesuai pertanyaannya. Ya. Jadi itu bisa kamu cari dengan bantuan gambar ini. Ya. Bantuan gambar ini, coba kamu lihat. Yang saya gambarkan adalah daerah asal 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 2. Saya harus menggambarkan peluang yang ditanyakan. Peluang yang ditanyakan di sini adalah nilai-nilai X yang kurang dari setengah. Saya bisa identifikasi di bagian sini. Ini kurang dari setengah. Dan nilai-nilai Y yang juga kurang dari setengah. Kalau Y posisinya di sini, ya, kurang dari setengah. Nah, jadi irisannya sebetulnya ini toh, antara X kurang dari X kurang dari setengah dan Y kurang dari setengah sebetulnya ini. Tapi yang berada di dalam daerah fungsi hanya yang atas ini saja. Sedangkan yang di luar ini tidak. Sehingga nanti sewaktu kita mengintegralkan batas dy dx-nya mengikuti yang kecil ini saja. Oke. Nah, perhitungannya lihat fungsi X, Y, dy, berarti nanti saya cari batasnya dari bawah ke atas. Ya, bawahnya adalah garis miring. Garis miring ini selalu saya ingatkan ke kalian, garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, tergantung kamu integrasinya dy atau dx. Kalau integrasinya dy berarti ini.
Nah, Y sama dengan X, makanya di sini ditulis X. Sedangkan batas atas, ya, setiap saya melangkah dari sini, bawahnya X, atasnya garis ini. Dimanapun saya memulai dari sini, ya, dimulai dari sini, berhentinya dimanapun sepanjang garis ini saya memulai langkah, selalu berhentinya di garis ini. Garis apa? Garis Y sama dengan setengah. Makanya di sini bunyinya X paling bawah, paling atasnya setengah. Oke, sedangkan DX bergerak dari kiri ke kanan, dari gambar segitiga ini paling kiri 0, paling kanan setengah. Makanya di sini batasnya 0 sampai setengah. Jika kita integralkan, ya, diintegralkan, ya seperti biasa, setengah dy dx, ya, dy-nya dulu kamu bunyikan. Setengah dy, ya, setengahnya kamu boleh keluar, dy, integral dy, ya, y, batasnya x sampai setengah. Hasilnya, ya, batas atas setengah, batas bawah x, diintegralkan lagi dx. Seperti biasa, ya. Ini hasilnya. Jadi, setengah y batas bawah setengah, batas bawah x tadi yang ini, ketika diintegralkan lagi hasilnya 1/16. Jadi ini cek aja, integral setengah, setengah x, integral x min setengah, integral min x min setengah x kuadrat. 1/16 adalah hasil setelah kita memasukkan batas bawah dan batas atasnya. Bagaimana dengan fungsi marginal ini? Dipakai untuk menghitung penyebut. Oke, penyebut Y kurang dari setengah menggunakan fungsi ini. Daerahnya 0 sampai 2. 0 sampai 2, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Yang kita butuhkan di sini bukan semuanya, melainkan hanya sampai setengah saja. Makanya di sini integralnya saya tulis integral f y dy 0 sampai setengah. Dari mana ini? Batas bawah ini sesuai yang didefinisikan di sana. Setengah yang diminta. Berhenti di setengah. Oke? Ya. Jadi fungsi setengah dari mana tadi? Dari fungsinya. Fungsi setengah y dari fungsinya. Ketika diintegralkan, setengah y itu integralnya bagaimana? Setengah y kuadrat sebagai integral y-nya, batasnya 0 sampai setengah. Ya, jadi 1/4 y kuadrat, 0 batas bawah, setengah batas atasnya setengah kuadrat 1/4. Maka hasilnya 1/16. Oke. Digabung hasilnya, ya, antara hasil yang tadi di pembilang 1/16 dan hasil penyebut yang juga 1/16 dipakai untuk menghitung peluang bersyarat yang ditanyakan. Nah, kebetulan di sini hasilnya 1. Karena masalahnya apa? Ya, tadi syaratnya kan X kurang dari Y. Semua nilai X itu harus kurang dari Y. Jadi di sini begitu kamu mensyaratkan Y-nya harus kurang dari setengah, ya, Y-nya harus kurang dari setengah, ya pasti, ya kan, lihat. Jika Y-nya kurang dari setengah, X-nya juga pasti kurang dari setengah. Makanya di sini peluangnya sama dengan 1. Oke, jadi sudah saya jelaskan sampai peluang bersyarat. Nanti kerjakan tugasnya juga mengenai peluang bersyarat dan peluang marginal dan peluang bersyarat, baik itu discrete maupun continue. Simpan pertanyaan untuk diajukan di sesi diskusi. Jika ada yang belum jelas mengenai batas integrasi dan lain-lain, nanti bisa kamu ajukan pertanyaannya. Akan saya jelaskan ulang. Tapi saya nggak akan menjelaskan mulai awal. Oke, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.